Halo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Dompet masih aman? Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Baiklah, pada video kali ini Mimin kembali mau menceritakan sebuah alur cerita film yang keren lagi nih guys. Film ini bertemakan berperangan yang tentunya selain menampilkan adegan yang brutal, film ini memiliki seni ledakan dan tembakan yang bakal membuat jantung Anda semakin berdegup kencang. Dan tak lupa tentunya bagian sniper juga sangat rugi jika dilewatkan. Film ini produksi negara Tiongkok yang dirilis pada tahun 2018. Dan dana yang digelontorkan untuk membuat film ini sebanyak 70 juta dolar dan menerima pemasukan kotor sebanyak 579.200.000 juta dolar. Mantap gak tuh? Baiklah, tanpa berbasa-basa lagi, inilah alur cerita film Operation Red Sea Semongkok. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal kargo milik negara Cina yang dibajak oleh perompak bajak laut yang berasal dari negara Somalia di Teluk Aden. Operasi militer khusus diterjunkan guna mengatasi dan membebaskan sandera di dalam kapal kargo itu. Penyerangan tersebut didukung penuh dengan kapal perang dan helikopter jenis serbu milik negara China. Mereka juga termasuk dari pasukan khusus yang tentunya memiliki kemampuan perang dan tempur di atas rata-rata dari prajurit biasa. Hingga aksi penyerbuan tersebut tidak sulit dilakukan oleh mereka. Dan singkatnya mereka berhasil melumpuhkan para perompak dan menyelamatkan seluruh awak kapal yang semula dijadikan sandera. Singkatnya 5 hari dari kejadian tersebut, Angkatan Laut China yang bertugas di perairan Laut Merah mendapatkan info darurat untuk segera menuju wilayah Timur Tengah guna mengevakuasi sandera dari negara China yang sedang ditahan oleh sekelompok orang di negara yang bernama Yaowaire. Singkatnya, di wilayah tersebut sedang terjadi perang saudara sehingga pemerintah di sana tidak bisa mengatasi kenegaraannya dengan baik. Pasukan pemberontak di sana bergabung dengan kelompok ekstrim yang bernama Zaka, di mana kelompok ini dipimpin oleh Saraf yang telah berhasil menduduki ibu kota Yaowaire. Dikarenakan pemerintah Yaowaire tidak sanggup menangani kekacauan tersebut, maka militer China diperbolehkan untuk memasuki negara mereka guna mengevakuasi warga negara China. Dan singkatnya mereka melakukan evakuasi di pelabuhan kota Yaowaire. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang jurnalis asal Tiongkok yang bernama Zanan. Ditemani dengan asistennya, mereka sedang melakukan penyelidikan transaksi rudal di wilayah itu. Hingga kemudian ditemukan informasi bahwa William Carson adalah seorang kepala perusahaan sumber energi yang memiliki sebuah benda yang disebut dengan benda kuning. Di mana benda kuning inilah yang digunakan untuk membuat rudal kimia. Dan semua file data disembunyikan di dalam kalung yang dipakainya. Mereka kemudian pergi untuk menemui William, tetapi kelompok yang dipimpin Zaka sudah terlebih dahulu datang dan menyerang William dikarenakan mereka juga menginginkan benda kuning itu. Hingga akhirnya membuat Zanan dan rekannya tersebut harus terlibat di dalam pertempuran tersebut. Dan singkatnya, dalam upaya pelarian mereka berhasil tertangkap dan mobil yang mereka tumpangi harus jatuh ke jurang. Namun beruntungnya Zanan berhasil meloloskan diri. Zanan kemudian menginformasikan militer China bahwa ada warga negara China yang berhasil ditangkap oleh kelompok yang dipimpin oleh Saraf. Sementara di tempat lain, Xiaolong diberi mandat untuk menyelamatkan dubes Cina dan para anggotanya di sana. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka disergap oleh pasukan Zaka. Xiaolong dapat menyelamatkan dubes China dan para warganya dengan didukung oleh alat tempur mereka yang sudah canggih. Kemudian setelah berhasil menyelamatkan sang dubes, mereka kembali ditugaskan untuk menyelamatkan seorang karyawan yang ditangkap oleh pasukan Zaka. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Zanan tadi. Dan di suatu kota kecil, pasukan Xiaolong dapat mengevakuasi warga negara China menuju ke tempat yang lebih aman. Zanan mengatakan bahwa Zaka berhasil menangkap William yang memiliki banyak informasi mengenai benda kuning yang merupakan bahan utama rudal kimia dengan jumlah yang sangat banyak. Jika benda tersebut jatuh di tangan yang salah, sudah dapat dipastikan akan ada korban jiwa tak berdosa yang akan berjatuhan.
Kemudian Angkatan Laut Militer China mendapat sebuah rekaman video yang memperlihatkan kelompok Zaka yang berhasil menyergap para sandera. Pasukan Zaka kemudian mengatakan agar para militer China tidak ikut campur dengan segala urusan di negaranya. Dan dengan bagongnya mereka mengancam tentara China dengan memenggal kepala sang asisten dari Zanan. Will be next. Tak berhenti sampai di situ juga, pasukan Zaka kembali mengancam mereka dengan menghujani bom dari udara di saat tentara China sedang mengevakuasi warga negaranya dengan menggunakan sebuah mobil. Dan inilah intim dari sajian istimewa kita, yaitu sang sniper tentara elit China melawan sniper kelompok Zaka. Akibat dari kejadian serangan bom tersebut, warga sipil dan pasukan setempat pun harus tewas. Pasukan Xiaolong kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju perkampungan kecil yang sudah dijaga oleh anak buah Zaka. Singkatnya, mereka berhasil menduduki tempat tersebut dan mendapatkan informasi mengenai warga sipil dan warga negara China yang sedang disandra. Kemudian pasukan Xiaolong mengatur strategi dengan membagi timnya ke beberapa kelompok. Pertama adalah juru cabut nyawa jarak jauh, yaitu sang sniper. Yang kedua adalah tim yang bertugas sebagai penyamar. Dan yang terakhir adalah tim sebagai penyergapan. Salah satu tim juga bertugas menjaga sinyal agar mereka tetap terkoordinir dengan pangkalan militer Angkatan Laut yang berada di wilayah Laut Merah. Film kemudian berlanjut dengan memperlihatkan pimpinan kelompok Zaka, yaitu Saraf, yang sedang menyiksa William demi menggali informasi tentang benda kuning yang sedang mereka cari selama ini. Setelah itu, Saraf dan pasukannya menuju suatu tempat di mana benda kuning selama ini tersimpan. Pasukan Zaka juga telah mengetahui keberadaan pasukan China dan juga berhasil menangkap Zanan, sang jurnalis. Saraf kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Zanan. Ketika akan dieksekusi, beruntungnya Zanan berhasil diselamatkan oleh kapten pasukan khusus Xiaolong. Di sisi lain, pasukan Xiaolong yang lain berniat untuk membawa warga negara China pergi. Namun sialnya, ban mobil yang dikendarainya pecah dan membuat pasukan Zaka pun curiga. Tidak memiliki pilihan lain, mereka kemudian bertempur dengan pasukan Zaka. Hingga akhirnya operasi tersebut berhasil mengevakuasi semua sandera termasuk sang jurnalis. Akan tetapi sangat disayangkan karena dua pasukan khusus Xiaolong gugur dalam pertempuran itu. Dan dua lainnya harus terluka sangat parah. Kini tersisa 4 lagi pasukan Xiaolong. Mereka kemudian mengumpulkan niat dan membulatkan tekad demi mengejar dan mendapatkan benda kuning itu. Dengan menggunakan heli, mereka menuju tempat transaksi antara kelompok Zaka dengan kelompok pemberontak. Disuguhkan dengan aksi yang sangat epik, mereka kemudian membagi menjadi 2 tim. Tim penembak jitu bertugas untuk melindungi tim penyergapan dan melumpuhkan kelompok Zaka di tempat itu. Sementara tim penyergap juga membagi peran. Yang satu menuju lokasi benda kuning dan sang kapten mengambil posisi di tempat transaksi pasukan Zaka dan pasukan pemberontak. Di sisi lain, Saraf secara tiba-tiba mendapat informasi bahwa pasukan pemberontak akan berkhianat dengan mereka. Dan benar saja, pasukan pemberontak kemudian menghabisi pasukan Zaka di tempat transaksi dan di tempat kapal kargo. Salah satu pasukan Xiaolong berhasil melumpuhkan pasukan pemberontak, namun akhirnya ia berhasil tertangkap pasukan Zaka. Hingga akhirnya sang kapten berhasil melumpuhkan seluruh pasukan Zaka dan berhasil menangkap Saraf sebagai sandera dan membawanya menuju kapal kargo. Sang sniper kemudian menjalankan tugas dengan melindungi kapten dari kejaran pasukan Zaka. Namun mereka juga diserang oleh helikopter serbu milik pasukan Zaka. Namun akhirnya berhasil menyergap sang kapten. Kemudian pasukan Zaka memaksa sang kapten untuk melepaskan Saraf atau mereka akan menghabisi pasukan Xiaolong yang berhasil tertangkap. Namun lagi-lagi dan lagi, sang pencabut nyawa jarak jauh ini berhasil melaksanakan tugasnya dengan berhasil menembak jebol tempurung kepala pasukan Zaka yang tengah menyandra teman mereka, Mamam. Dan karena sudah terpojok, Saraf kemudian bunuh diri dengan menembakkan pistol yang digunakan sang kapten. Dan kemudian sang kapten melakukan serangan secara menuklir buta untuk melumpuhkan helikopter pasukan Zaka.
Dan kemudian tugas diakhiri dengan sang kapten yang berhasil mengambil kalung yang dimiliki William dan terbang dengan pesawat kargo yang berisikan benda kuning. Dan film kemudian diakhiri dengan upacara penghormatan di atas kapal perang Angkatan Laut bagi para pasukan yang telah gugur di medan pertempuran. Dan film ini pun selesai. Oke, mungkin itu aja. Maaf kalau penyampaian saya kurang keren, mengena atau kurang pas gitu. Dan tidak besarnya terima kasih arigato matur suwun untuk kalian semua para lover movie yang telah mendukung channel kita yang masih abal-abal ini. Jangan lupa like, komen, dan subrek serta share ke teman kalian ya. Dan seperti biasa diakhiri dengan bye-bye.